apply back to membership. Apakah Inces pernah audisi di agensi VTuber? Bah, jangan tanya. Jangan tanya. Udah makanan sehari-hari itu. Iya kayak gitu. Demone apa ya? Apa tuh namanya? Mungkin karena dulu itu Princess itu nggak punya device ya. Nggak punya device yang mendukung banget buat masuk ke dalam agensi tersebut ya. Kan biasanya itu agensi itu bakalan ada tulisannya kayak, kalau misalnya kalian nggak punya device, kalian bakalan disediakan device. Jangan percaya, Sodayo. Jangan kalian benar-benar percaya dan serahkan semua itu kepada agensinya. Jangan, karena agensi itu bakalan memilih talent yang udah punya device gitu. Walaupun kalian punya gini deh, talentnya kalian tuh sama, ada 2 orang punya talent yang sama, seimbang gitu. Nah, 2 orang ini, yang satunya punya device, yang satunya nggak punya device, tentu saja yang punya device lah yang akan diunggulkan. Jadi waktu itu karena emang dulu Princess itu sama sekali nggak punya device apapun itu ya. Nah akhirnya ya masih belum keterima, cuma keterima mungkin paling-paling juga punya sampai sampai tahap interview ketiga doang gitu, tahap interview yang final interview. Ada rencana ngaudisi di agensi besar lagi nggak, kata Spring? Ya, I have that. I forgot that. Bener sih kata Layla tuh kan, benar. Jadi kayak apa ya? Mereka bakalan mengunggulkan yang punya device duluan daripada yang punya talent. Agensi nggak main-main soal anggaran soalnya. Benar ya Sasimit ya. Benar sekali. Benar. Walaupun memang benar-benar ada yang kayak yang benar-benar ada deh. Contohnya yang kasih device itu pun nggak banyak ya guys ya. Persaingan juga sengit akhir-akhir ini, kata Sasimit. Benar sekali. That's right Dayo. It was like since 2019. Sejak 2019 sudah sampai udah muak Princess ya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya ya Princess memutuskan untuk I was like become like just me right now. NTR jangan dicari. Kenapa Inces nggak berbicara sama VTuber yang dia beragensi dulu, kata Rizky. Kata siapa? Kata siapa? Ini cuma rahasia ya, tapi rahasia jadi aku nggak bisa bilang. I cannot say this one, but yeah, a lot of VTuber I know about them. Agensi itu mostly bakar uang di awal, benar sekali, benar. Tapi gini loh guys, yang bikin Princess kecewa itu apa? Banyak banget agensi dan juga komunitas-komunitas yang bermunculan, tapi ya begitulah mereka, hanya sekumpulan orang-orang, mohon maaf ini ya, tapi kebanyakan kayak 80-90% itu adalah agensi yang tidak diurus gitu. Tidak keurus ya ujung-ujungnya. Mungkin di awal-awal doang aja mereka semangat, tapi akhir-akhirnya ya udah mangkrak kayak gitu. Kecuali kalau memang agensi yang memang punya nama, udah punya nama. And it was like I know about them too. Waduh, main rahasia kan, benul. Agensi memang menyerang mental tapi India menyerang modal, katanya Rizky. That's right, bener banget ya guys ya, bener banget. Struggle-nya Indie itu di mana sih? Struggle-nya Indie itu di mana dia harus berkembang sendiri, di mana dia harus ngebudget sendiri, di mana dia harus pinter-pinter ngelola donation dari para penonton gitu ya kan. Dia harus pinter banget nih kayak gitu. Bener sih, kadang sayang talentnya bagus, sakit hati, namun talentnya harus berhenti. Bener banget. Bener itu karena memang keteledoran dari agensinya itu tadi. Entah mungkin sistemnya di sana nggak enak ya guys ya. Kalau dari Princess sih, dari sepengetahuan Princess ada agensi ternama yang sistemnya cukup enak menurut Princess. Tapi ada juga kayak berapa persen ya? 40%? Bukan 40% ya yang sistemnya enak ya. Yang 60% itu sistemnya aku tidak bisa berkata-kata. Jadi ya sudahlah. Umumnya mangkrak cuy.
semangat awalnya doang, pas modal tipes-tipes sudahlah. Wah bener ya guys ya. Nih aku pedesin nih ya, aku pedesin. Bener, awal-awalnya tuh seakan-akan mereka itu adalah sekumpulan orang, maaf ya, mohon maaf, adalah sekumpulan orang yang gabut dan juga tiba-tiba ngide bikin agensi gitu guys. Ya, perintis lanjutkan ya guys ya, perintis lanjutkan ya. Kecuali kalau semisalnya emang bener-bener niat gitu ya, dari awal sampai akhir gitu niat gitu ya kan, promosi gitu ya kan, minimal tuh promosi ya guys ya, minimal promosi di mana-mana gitu, atau nggak harus promosi yang besar-besaran gitu, promosi di sosial media itu wajib banget ya guys ya, harus bikin tiap hari harus bikin perkembangan kalau memang mau agensinya terkenal. Tapi kebanyakan agensi di Indonesia itu adalah agensi abal-abal yang memang mereka itu pada ngide mana. Ya, jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi ya 90% itu they are lazy to promotion. Mereka itu malas untuk promosi. Pengennya itu pengen jadi terkenal, cuma malas untuk promosi gitu loh. Malas untuk mengembangkan gitu. Habis itu mereka bertanya-tanya seolah, loh kenapa kok agensi aku tidak berkembang kayak gitu. Karena yang bikin agensi ngayalnya dua selangit, ujung-ujungnya talentnya yang kasihan disalahin mulu. Kusel kata gua, mah iya bener sekali ya guys ya. Benar sekali. Jadi itulah intinya apa ya? Ucapan-ucapan prakata-prakata dari